Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi rekan-rekan dan dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perkenalkan, nama saya Ida Baguswaswita dari Program Studi Hukum Agama Hindu. Pada kesempatan kali ini, sebagai bagian dari penilaian menjelang akhir semester atau UAS, saya akan memaparkan analisis saya mengenai salah satu isu kemanusiaan yang sangat krusial, yaitu kasus eksploitasi pekerja pada anak di bawah umur. Secara spesifik, kasus yang akan kita bedah hari ini adalah mengenai seorang bocah atau anak yang berusia 13 tahun yang dipaksa bekerja oleh orang tuanya di sebuah pabrik selama lebih dari 10 jam setiap harinya, serta kehilangan hak mendasarnya menganyam bangku persekolahan demi memenuhi kebutuhan keluarga, yang dimana seharusnya ditanggung oleh orang tua mereka. Oleh karena itu, melalui video berdurasi kurang dari 10 menit ini, kita akan membedah kasus ini dari perspektif instrumen hak asasi manusia nasional maupun internasional. Oke, kita memasuki poin pertama. Sebelum itu, apa sih hak asasi manusia itu? Menurut John Locke, seorang filsuf dan dokter asal Inggris yang diakui secara luas sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh pada abad pencerahan. Locke berpendapat bahwa setiap manusia lahir dengan hak alamiah dasar yang diberikan oleh Tuhan dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia juga bukan sekedar teks legalitas yang tertulis dalam undang-undang. Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang melekat pada kodrati pada setiap manusia sejak ia bernafas atau lahir. Hak ini bersifat universal dan tidak dapat dinegosiasikan, dikurangi maupun dirampas oleh siapapun, baik oleh korporasi, otoritas, bahkan oleh orang tua sekalipun. Mengapa? Karena HAM adalah fondasi utama untuk menjaga kesucian, harkat, martabat, dan keadilan hidup manusia ketika seorang anak ditarik ke dunianya dan dipaksa untuk memikul beban ekonomi orang dewasa. Maka pada detik itulah martabat kemanusiaannya sudah dibuang oleh orang tuanya sendiri secara paksa, karena disuruh untuk bekerja dan membiayai kebutuhan keluarga. Oke, karena kita sudah tahu apa itu hak asasi manusia, mari kita bedah kasus anak yang berusia 13 tahun tadi yang bekerja sebagai buruh pabrik selama 10 jam penuh. Berdasarkan fakta kasus, setidaknya ada 3 klaster hak anak yang dilanggar secara masif di sini. Yang pertama, sudah jelas hak atas pendidikan, yang dimana orang tua sengaja memberhentikan anaknya untuk belajar dan sengaja untuk memberikan anaknya bekerja. Hal ini sudah diatur pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ketika anak tidak diperbolehkan bersekolah demi bekerja di pabrik selama 10 jam, wah itu ngawur banget sih. Hak masa depannya telah dipasung oleh orang tuanya sendiri karena ya disuruh bekerja. Kedua, tumbuh kembang, bermain dan beristirahat. Anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Mereka memiliki fase biologis dan psikologis untuk bermain dan bersosialisasi. Hal ini tentu saja memaksa mereka untuk beradaptasi karena mereka tuh masih anak-anak. Memaksa mereka bekerja di atas 10 jam setiap hari, memutus hak mereka untuk tumbuh secara sehat. Jelas saja 10 jam, gimana bayangkan aja, kita aja 8 jam kerja, tepar. Yang ketiga, hak perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Hal ini secara tegas menabrak pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi dan dari eksploitasi ekonomi dan setiap kerja yang membahayakan dirinya. Kemudian dari berbagai pernyataan tadi dan undang-undang yang mengaturnya, mulai muncul pertanyaan-pertanyaan seperti
mengapa anak-anak memerlukan perlindungan hukum yang bersifat khusus dan spesifik, dan bagaimana hukum positif di Indonesia memayungi masalah ini. Oke, mari kita bedah satu persatu. Mulai dari, apakah anak-anak perlu mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah? Jawabannya terletak pada aspek kerentanan mereka. Secara fisik, mental, emosional, dan yuridis, anak-anak belum matang secara mandiri, dan mereka belum memiliki kapasitas hukum penuh untuk menegosiasikan kontrak kerja untuk membela diri dari tekanan ekonomi orang dewasa. Posisi tawar-menawar yang lemah inilah yang membuat mereka rentan dimanipulasi, diberikan upah rendah, dan dieksploitasi dalam lingkungan kerja yang berbahaya. Oleh karena itu, hukum tidak bisa memperlakukan anak sama dengan pekerja dewasa. Hukum harus hadir sebagai perisai khusus untuk melindungi segenap bangsa. Oleh karena itu, hukum harus hadir sebagai perisai aktif untuk anak-anak yang bekerja di bawah umur, karena mereka itu sangat rentan dimanipulasi. Baik, mari kita lanjut ke pembahasan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hukum positif di Indonesia memayungi masalah ini? Kita memiliki regulasi yang sangat ketat. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini, orang dewasa dilarang untuk melanggar siapapun untuk menetapkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal 68 ditegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak meski ada pengecualian untuk anak usia 13-14 tahun. Itu pun hanya untuk jenis pekerjaan ringan, maksimal 3 jam sehari dan bukan 10 jam. Dan tidak boleh mengganggu waktu sekolah. Jadi, mempekerjakan anak 13 tahun selama 10 jam jelas merupakan kejahatan yang sangat besar. Kenapa? Karena jelas aja 10 jam di luar logika. Jika praktik ini terus dibiarkan, dampaknya terhadap masa depan bangsa akan sangat destruktif. Kita akan menghadapi lingkungan setan, kemiskinan struktural. Anak tanpa pendidikan akan tumbuh menjadi angkatan kerja dengan low skills atau tanpa keterampilan. Secara makro, impian Indonesia untuk menikmati bonus demografi atau berubah menjadi bencana demografi karena kualitas SDM kita kalah saingan di kancah global. Sebagai penutup analisis ini, solusi yang saya dapat tawarkan untuk menciptakan keadilan dan menghapus eksploitasi pekerja kepada anak yang di bawah umur. Saya memiliki 3 poin. Yang pertama, ada penegakan hukum tegas. Hukum itu harus tegas, membaca dan menghakimi seseorang untuk yang mempekerjakan anak di bawah umur. Kementerian Tenagakerjaan harus bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan sidak berkala dan memberikan sanksi pidana pencabutan izin usaha bagi pabrik yang mempekerjakan anak di bawah umur seperti yang dilakukan seperti pada kasus ini. Yang kedua, ada intervensi ekonomi dan sosial. Pemerintah harus memastikan bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau KIP tepat sasaran agar orang tua tidak terpaksa mengorbankan anaknya untuk bekerja demi urusan isi perut atau menafkahi keluarga. Yang ketiga, ada sinergi pengawasan masyarakat. Membuka kanal aduan digital yang mudah diakses oleh warga untuk melakukan indikasi adanya pekerjaan anak di lingkungan sekitar mereka yang berpotensi menjadi penyalahgunaan terhadap anak di bawah umur. Kesimpulannya, melindungi anak dari eksploitasi bukanlah sekedar tugas hukum, melainkan utang moral kita bagi berkelanjutannya masa depan bangsa. Demikian analisis video dari saya. Seluruh referensi undang-undang telah saya cantumkan pada deskripsi video ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Om Santi 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 Om. Terima kasih atas perhatiannya.